2016. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kuliah dari mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Novi Fitria, SPSI, MPSI, MM. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 3 akan bergerak sebagai moderator dalam video presentasi ini, yang mana anggota kelompok saya ada di bawah, bisa dibaca dari bawah sini. Nanti juga ada sesi tanya jawab yang mungkin akan bergantian kelompok saya akan menjawab. Baiklah, langsung saja kita ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfia Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengantar terlebih dahulu, yaitu evaluasi kinerja adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu pekerjaan telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian tersebut dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang diinginkan. Jadi dalam evaluasi ini ada dua cara, yaitu evaluasi dan pengukuran. Evaluasi pekerjaan itu adalah suatu proses atas kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria judgement atau tindakan dalam pekerjaan. Pengukuran pekerjaan itu sendiri adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Ini akan menjelaskan tentang upah pegawai. Upah didefinisikan sebagai suatu jasa atau suatu bayaran yang diterimakan dari perusahaan kepada pegawai untuk mencukupi kebutuhannya dalam satu bulan tertentu. Upah juga dibagi menjadi dua, yang pertama gaji dan yang kedua kompensasi. Definisi gaji adalah bayaran yang diterimakan kepada pegawai dalam waktu satu bulan dan tidak melebihi jam-jam kerjanya. Untuk kompensasi adalah suatu yang dibayarkan kepada pegawai yang melebihi jam-jam kerjanya, termasuk lembur dan lain sebagainya. Terima kasih. Sejumlah tujuan yang lebih khusus dapat diperoleh dari sasaran-sasaran pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suatu dasar untuk suatu struktur upah yang lebih objektif dan rasional. Yang kedua, memperbaiki ketidakadilan upah sebagai akibat kenalan pribadi, tekanan tawar-menawar, kesempatan, kebiasaan, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan sarana untuk mempersingkat pekerjaan baru dan pekerjaan yang berubah. Yang keempat, mengurangi ketidakpuasan tentang upah dan menyediakan prosedur banding dan keluhan serta pengobatannya. Yang kelima, memberikan informasi untuk tujuan promosi tentang ini, promosi yang terdapat dalam rangkaian pekerjaan dan kelompok-kelompok kerja. Yang keenam, memberikan informasi pokok untuk perundingan tentang upah dan untuk penentuan upah. Terima kasih. Manfaat dan keterbatasan evaluasi kinerja. Yang pertama, memberikan sarana untuk menghadapi ketidakadilan yang ada dan mencegah terciptanya ketidakadilan yang baru. Yang kedua, memberikan kerangka untuk perbandingan antara manajemen dan serikat buruh. Perundingan ialah tentang berbagai prinsip, struktur, upah umum, tingkat upah, dan tambahan upah, dan bukan pembicaraan tentang pekerjaan satu persatu. Yang ketiga, memberikan sarana untuk menangani keluhan dan diharapkan bahwa keluhan akan berkurang setelah sistemnya diterima. Yang keempat, tingkat bayaran pekerjaan yang baru diciptakan dapat ditentukan secara sistematis tanpa adanya bahaya untuk menciptakan ketidakadilan yang baru. Yang kelima, para pegawai dapat dengan mudah mengerti kemungkinan mereka untuk penghasilan lebih tinggi dalam keadaan mereka sekarang dan tahu harus memilih pekerjaan yang mana untuk memperoleh bayaran yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kerja. Jadi untuk sasaran evaluasi kinerja, sejumlah tujuan yang lebih khusus dapat diperoleh dari sasaran-sasaran pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suatu dasar untuk suatu struktur upah yang lebih objektif dan rasional. Yang kedua, memperbaiki ketidakadilan upah sebagai akibat kenakalan pribadi, tekanan tawar-menawar,
kesempatan, kebiasaan, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan sarana untuk mempersingkat pekerjaan baru dan pekerjaan yang berubah. Yang keempat, mengurangi ketidakpuasan tentang upah dan menyediakan prosedur banding dan keluhan serta pengobatannya. Yang kelima, memberikan informasi untuk tujuan promosi tentang lini promosi yang terdapat dalam rangkaian pekerjaan dan kelompok-kelompok kerja. Yang keenam, memberikan informasi pokok untuk perundingan tentang upah dan untuk penentuan upah. Yang selanjutnya ada model dan proses kinerja. Model ini menekankan proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas dan tidak memandang efektivitas sebagai keadaan akhir. Dengan demikian, model ini mengakui bahwa baik organisasi maupun lingkungannya terus berubah. Terdapat 3 dimensi utama dari model ini adalah: yang pertama, konsep optimasi tujuan; yang kedua, perspektif sistem; yang ketiga, tekanan pada perilaku manusia dalam susunan organisasi. Perilaku menurut Sinambela 2012 terdapat berbagai faktor yang dapat berpengaruh pada kinerja organisasi, antara lain yang pertama ciri organisasi. Untuk ciri organisasi termasuk struktur organisasi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi bagaimana organisasi beroperasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, ada ciri lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial serta persaingan industri dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja organisasi. Organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan akan memiliki kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, ada ciri pekerja, meliputi keterampilan, motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Karyawan yang memiliki keterampilan yang sesuai, tingkat motivasi yang tinggi, dan merasa puas dalam pekerjaan cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kinerja organisasi. Yang keempat, ada kebijakan dan praktik manajemen, termasuk strategi manajemen, sistem penghargaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan proses pengambilan keputusan. Kebijakan dan praktik manajemen yang efektif dapat membentuk lingkungan kerja yang produktif dan mendukung pertumbuhan organisasi. Kinerja organisasi ada 2. Yang pertama ialah evaluasi kinerja organisasi, dan yang kedua ialah metode dan proses kerja. Evaluasi kinerja organisasi, topik utama yang terulang timbul sepanjang penelitian mengenai sifat kinerja organisasi adalah pengertian dan tujuan. Setiap pengawal dianggap menggabungkan diri dalam organisasi dengan maksud mencapai tujuan pribadi mereka seperti penghasilan, pekerjaan, yang nanti bisa diartikan dengan cara yang lebih baik, seperti itu. Untuk memperjelas pengertian efektivitas yang semula bersifat abstrak itu menjadi lebih nyata dan teratur, beberapa ahli organisasi berusaha mengidentifikasikan dimensi-dimensi yang lebih menonjol yang berhubungan dengan konsep efektivitas tersebut, yaitu yang pertama adalah kemampuan menyesuaikan diri, yang kedua keluasan dalam bekerja, yang ketiga produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan beradaptasi, dan terakhir pemanfaatan sumber daya. Yang kedua ada tentang model dan proses kinerja. Mengingat kinerja itu abstrak, ada baiknya memahami konsep tersebut diajukan sebagai model sebagai usaha mempermudah pemahaman kita mengenal sifat kinerja organisasi. Model ini menekankan proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas dan tidak memandang efektivitas sebagai keadaan akhir. Seperti itu. Jadi berbeda dengan metode yang satunya lagi. Saya akan menjawab pertanyaan soal pertama, yaitu
Jika hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi tingkat yang diinginkan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi? Jadi, menurut saya yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang pertama, meningkatkan komunikasi. Komunikasi transparan dan efektif akan membantu karyawan mengerti tingkat kinerja yang diinginkan dan bagaimana mereka bisa memenuhi tingkat tersebut. Lalu yang kedua, memperbaiki proses kerja. Hal ini dapat dilakukan seperti melaksanakan training, mentoring atau pendukung lainnya. Lalu yang ketiga perusahaan harus membangun lingkungan kerja yang kondusif yang memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada evaluasi lanjutan. Menetapkan jadwal untuk melakukan evaluasi lanjutan untuk memantau kemajuan perbaikan dan mengidentifikasi apakah tindakan yang diambil telah berhasil atau perlu disesuaikan lebih lanjut. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa evaluasi kinerja memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka? Jadi menurut saya untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep umpan balik itu sendiri. Jadi perusahaan harus paham dengan konsep umpan balik itu seperti apa. Umpan balik negatif harus digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan, sedangkan umpan balik positif harus digunakan untuk membuat karyawan merasa dihargai dan memotivasi mereka untuk terus memberikan kinerja yang baik. Yang kedua, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Perusahaan harus membangun lingkungan kerja yang kondusif yang memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Yang ketiga, membangun kesadaran. Perusahaan harus membangun kesadaran dalam tim tentang tujuan dan tingkat kinerja yang diinginkan. Komunikasi transparan dan efektif akan membantu karyawan mengerti tingkat kinerja yang diinginkan dan bagaimana mereka bisa memenuhi tingkat tersebut. Lalu yang terakhir ada membangun kinerja berkelanjutan. Ini sama halnya dapat dilakukan seperti melalui pelatihan, training, atau mentoring dan pendukung lainnya. Jadi dengan melakukan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja ini memang memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Saya akan menjawab pertanyaan dari para Rahman. Bagaimana Anda memastikan bahwa proses evaluasi kinerja yang Anda lakukan adil dan objektif? Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan smart. Yang kedua, gunakan berbagai sumber umpan balik. Yang ketiga, terapkan kriteria yang konsisten dan objektif. Yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu. Yang kelima, libatkan karyawan dalam proses evaluasi. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cynthia Dwi. Dampak apa yang dapat terjadi dari evaluasi kinerja terhadap motivasi karyawan atau dalam suatu perusahaan? Jadi kadang karyawan kan mendapatkan apresiasi atau dengan evaluasi kerja. Misalnya apresiasi diberikan dalam bentuk bonus atau promosi jabatan. Dengan memperoleh apresiasi dari perusahaan atau motivasi dan kepuasan kerja karyawan pun meningkat. Yang kedua, evaluasi kinerja menjadi alat untuk mencari-cari kesalahan karyawan. Melalui sistem penilaian terukur dan sistematis seperti ini, karyawan dapat memperoleh masukan maupun kritik yang membangun dari atasan langsung. Yang ketiga, kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan. Setelah evaluasi kinerja dilakukan, perusahaan dapat mengetahui lebih dalam apa saja kelebihan dan kelemahan karyawan, juga aspek perlu dipertahankan, diperbaiki maupun dikembangkan lebih lanjut. Dan yang terakhir, ada instrumen penting dalam upaya perlindungan hukum untuk perusahaan. Hasil evaluasi kinerja juga bisa menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Situasi tersebut dapat terjadi jika karyawan melakukan kesalahan fatal, melanggar peraturan, tidak memenuhi kewajiban, atau mempunyai masalah lain yang berdampak
bersifat negatif. Memastikan hasil evaluasi kinerja tersimpan rapi dalam dokumen penting untuk dilakukan. Dokumen tersebut akan menjadi instrumen penting yang bisa memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan. Untuk pertanyaan dari Elsa Devitasari, bagaimana evaluasi kinerja berkontribusi pada pengembangan organisasi secara keseluruhan? Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan evaluasi kinerja mendukung pertumbuhan dan perubahan yang positif dalam organisasi? Untuk evaluasi kinerja memberikan pemahaman yang mendalam tentang pencapaian individu dalam organisasi. Dengan memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dari setiap karyawan, manajemen dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Selain itu, evaluasi kinerja dapat juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka antara manajemen dan karyawan. Untuk yang kedua, beberapa langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan evaluasi kinerja mendukung pertumbuhan dan perubahan yang positif dalam organisasi antara lain: pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap karyawan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang jujur dan kondusif pada karyawan secara teratur. Yang ketiga, mendorong dialog dua arah antara manajer dan karyawan untuk membahas pencapaian tantangan dan peluang pengembangan. Dan yang keempat, ada menggunakan teknologi untuk memudahkan proses evaluasi kinerja dan memfasilitasi pelacakan kemajuan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Frandi Alexandria Putra. Untuk pertanyaannya, seberapa penting evaluasi yang harus dilakukan? Mengingat sampai sekarang banyak perusahaan dan organisasi kecil yang belum melakukannya, tetapi sampai saat ini masih dapat berlangsung. Untuk jawabannya, evaluasi menurut saya sangat penting karena untuk mengukur kerja karyawan dan membandingkannya sebagai tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nur Faizi, yaitu bagaimana perusahaan dapat mempertahankan keseimbangan antara evaluasi kinerja yang ketat dan budaya kerja yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Untuk mempertahankan keseimbangan antara evaluasi kinerja yang ketat dan budaya kerja yang mendukung pertumbuhan dan inovasi, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah. Yang pertama, ada komunikasi yang jelas. Yang kedua, pendekatan fleksibel. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Yang keempat, pemberian umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, mendorong kolaborasi. Yang keenam, menghargai resiko yang terukur. Yang ketujuh, pemimpin sebagai contoh. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan di mana evaluasi kinerja yang ketat tidak menghambat kemampuan karyawan untuk berinovasi dan tumbuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Imania. Jelaskan bagaimana cara melakukan evaluasi kinerja karyawan sehingga menghasilkan kualitas kinerja dengan baik. Yang pertama, menghitung hasil kerja secara kuantitatif. Yang kedua, meminta tanggapan pihak internal perusahaan. Yang ketiga, meminta tanggapan pelanggan. Yang keempat, mengukur evaluasi kinerja dari efektivitas waktu. Yang kelima, mengatur evaluasi kinerja dari antusiasme karyawan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Firman Alamsa, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kerja yang baik.
Menurut kelompok kami, dalam menyusun standar penilaian kerja yang baik dan benar, ada 4, yaitu validity agreement, realis, dan objectivity. Yang pertama, validity. Validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang dinilai tersebut. Yang kedua, agreement. Agreement berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip validity di atas. Yang ketiga, realis, berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang keempat, objectivity, berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyaro, yaitu apakah evaluasi kinerja pada karyawan dapat berpengaruh terhadap keadilan gaji? Evaluasi kinerja karyawan dapat berpengaruh terhadap keadilan gaji jika evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan transparan, maka hal itu dapat membantu memastikan bahwa karyawan yang bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar menerima kompensasi yang sesuai dengan pencapaian mereka. Namun jika evaluasi kinerja tidak dilakukan dengan baik atau adil, hal itu dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penggajian yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di tempat kerja. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem evaluasi kinerja dan penggajian diatur dengan